Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang bisnis plan yaitu Knit Rainbow. Ini ada contoh produknya. Oke. Dengan saya Aulie Devana dengan NIM 2223100004 dengan dosen pembimbing Buneng Asia SEMM, program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini ada informasi usaha, ada data usaha, nama usahanya yaitu Knit Rainbow, bidang usahanya yaitu ekonomi kreatif atau kerajinan tangan, jenis produknya yaitu gantungan kunci rajut, nomor teleponnya sesuai dengan yang tertera, tempat atau lokasi usahanya, Perumahan Villa Mutiara Cikarang Cives, toko online-nya Knit at Rainbow, layanan antarnya JNT, JNE, dan Si Cepat. Data pemiliknya yaitu Aulie Devana dengan nama pemilik, jenis kelaminnya perempuan, tempat tanggal lahirnya sesuai dengan yang tertera, alamatnya Perumahan Villa Mutiara Cikarang Selatan Cives, teleponnya sesuai dengan yang tertera, alamat emailnya juga sesuai dengan yang tertera, peran dalam usahanya yaitu owner, pendidikannya D3 Akuntansi. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dokumen rencana bisnis plan usaha gantungan kunci rajut handmade ini dapat diselesaikan dengan baik. Bisnis plan ini disusun dengan panduan strategis dan operasional dalam menjalankan usaha kecil berbasis kerajinan tangan yang memiliki seni, kreativitas, serta potensi ekonomi yang menjanjikan. Usaha gantungan kunci rajut ini berangkat dari ide sederhana untuk mengelola benang menjadi produk yang unik dan bernilai guna tinggi. Selain itu, usaha ini juga menjadi peluang wirausaha kreatif yang dapat dilakukan dengan modal kecil, fleksibel, dijalankan dari rumah, dan memiliki daya tarik pasar yang luas, khususnya di kalangan anak muda, kolektor, hingga komunitas kreatif. Dokumen ini memuat berbagai aspek penting yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, mulai dari latar belakang, analisis pasar, strategi pemasaran, aspek produksi, manajemen keuangan, hingga potensi pengembangan usaha ke depannya. Harapannya bisnis plan ini dapat menjadi acuan yang jelas, terukur dan realistis dalam menjalankan tujuan usaha tersebut, serta membuka peluang kerja baru di sektor industri kreatif. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga bisnis plan ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, kita akan masuk ke daftar isinya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Berisi ada latar belakang, visi misi usaha, visi misi tujuan, aspek pemasaran, dan juga ada aspek produksinya, aspek keuangan, dan juga penutup. Baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu Executive Summary. UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan arti sebagai sebuah kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha terdiri sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Seorang wirausahaan, entrepreneur, adalah individu yang menciptakan dan membangun usaha baru dengan keberanian mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Demi meraih keuntungan dan pertumbuhan, ia mampu mengenali peluang-peluang yang bernilai serta menggabungkan berbagai sumber daya secara efektif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk menciptakan peluangannya sendiri guna menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berkelanjutan sebagai bekal untuk bertahan dan berkembang dalam dunia usaha. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat usaha, kalian gak boleh takut, kalian harus yakin kalau misalnya
Usaha itu ada jatuh, bangun, dan pasti kita bisa bangkit lagi. Oke, kita akan masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya. Di era modern saat ini, perkembangan industri kreatif semakin pesat dan menjadi salah satu sektor paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebutuhan masyarakat akan yang tidak hanya fungsional tetapi memiliki nilai estetika dan personal terus meningkat. Salah satu jenis produk yang diminati adalah kerajinan tangan atau handmade, yang memiliki ciri khas unik, eksklusif, dan seringkali melibatkan proses kreativitas yang tinggi. Melihat tren tersebut, muncul ide untuk mengembangkan usaha gantungan kunci rajut handmade sebagai salah satu produk kreatif yang mudah dibuat, memiliki pasaran luas, dan bernilai ekonomi yang tinggi. Produk ini terbuat dari bahan dasar seperti benang rajut, kapas, dan aksesoris tambahan lainnya yang mudah didapat dan relatif yang pastinya terjangkau. Selain memiliki nilai seni, gantungan kunci rajut juga bersifat fleksibel karena bisa disesuaikan desainnya dengan kebutuhan pelanggan, seperti karakter toko, hewan lucu, atau simbol-simbol unik lainnya. Usaha ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan semata, tetapi juga menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas, membuka peluang kerja baru, serta memperkenalkan produk lokal yang berdaya saing tinggi di pasaran. Dengan modal yang relatif kecil, keterampilan dasar merajut, dan strategi pemasaran yang tepat, usaha gantungan kunci rajut ini berpotensi untuk mengembangkan menjadi brand kerajinan tangan yang dikenal luas dan berkelanjutan. Usaha gantungan kunci rajut ini muncul dari keinginan untuk menggabungkan kreativitas dengan peluang bisnis yang memiliki nilai jual yang tinggi, tetapi harga terjangkau dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh dan modal yang relatif kecil. Usaha ini sangat cocok dijalankan oleh individu kreatif, ibu rumah tangga, maupun pelaku UMKM yang ingin membangun usaha dari rumah. Oleh karena itu, penyusunan rencana usaha ini diharapkan akan menjadi rencana awal atau langkah awal dalam mewujudkan ide bisnis yang nyata, yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung perkembangan industri kreatif di tingkat lokal maupun nasional. Baik, kita akan masuk yang ke selanjutnya, visi dan misi usaha. Visi, menjadikan usaha kerajinan tangan yang kreatif, bernilai estetika tinggi, dan dikenal luas sebagai produk lokal unggulan yang unik dan menarik oleh semua kalangan masyarakat. Misinya, membangun brand lokal yang kuat melalui pemasaran digital dan pelayanan yang ramah, serta responsif terhadap permintaan konsumen. Yang kedua, memperdayakan keterampilan tangan dan kreativitas sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai tambah produk. Membuka peluang kerja dan pelatihan bagi masyarakat sekitar, khususnya perempuan dan pemuda, untuk ikut serta dalam industri kreatif. Menghasilkan produk gantungan kunci rajut handmade yang berkualitas, unik, dan menarik sesuai tren dan kebutuhan pasar. Tujuannya, membangun jaringan pemasaran melalui media sosial, marketplace, dan kerjasama dengan toko oleh-oleh atau event lokal. Menciptakan produk rajutan yang memiliki daya tarik tinggi dan diminati berbagai kalangan. Yang ketiga, meraih laba usaha yang stabil dan terus meningkat melalui strategi penjualan yang efektif. Bab kedua, aspek pemasaran. Aspek pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah aspek yang paling penting dalam perencanaan usaha, yang mencakup seluruh strategi dan kegiatan untuk mengenalkan, mempromosikan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk memahami kebutuhan pasar, menarik minat konsumen, dan meningkatkan penjualan agar usaha bisa berkembang secara berkelanjutan. Aspek pemasaran secara umum mencakup beberapa elemen penting yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Elemen-elemen ini terdiri dari produk, harga, tempat atau distribusi, dan promosi yang biasanya disebut dengan 4P. Produk mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
yang harus memiliki kualitas, desain, dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Harga adalah strategi penentuan nilai jual dan komprehensif, namun tetap memberikan keuntungan bagi usaha, tempat, atau distribusi berkaitan dengan bagaimana produk disalurkan dan dijual kepada konsumen, baik melalui toko fisik, online, maupun kerjasama kepada pihak lain. Promosi adalah segala bentuk komunikasi untuk menarik minat konsumen, seperti iklan, media sosial, diskon, atau juga pameran. Dalam pengembangan lebih lanjut, khususnya untuk usaha jasa, aspek pemasaran ini diperluas menjadi 7P dengan menambahkan people atau orang yang terlibat, proses, serta physical evidence. Dan juga seluruh elemen tersebut saling mendukung untuk memastikan produk dikenal, diminati, dan laku di pasaran secara berkelanjutan. Segmentasi pasar. Segmentasi menurut Kotler dan Armstrong 2012 adalah mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda. Demografi, remaja hingga dewasa 15-35 tahun, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran. Psikografinya, menyukai produk handmade, kerajinan, atau karakter lucu. Geografisnya, pemasaran lokal yaitu pasar, sekolah, kampus. Kalau di online bisa di Instagram, TikTok, Shopee, ataupun Tokopedia. Target pasar. Target pasar menurut Cravens tahun 1996 adalah proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh perusahaan, atau tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. A. Individu yang menyukai barang unik dan lucu. B. Pecinta kerajinan tangan. C. Orang yang mencari hadiah kecil yang personal. Yang D. Pelanggan yang ingin memesan custom gantungan. Penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan berapa banyak uang yang akan dibayarkan oleh konsumen untuk suatu produk atau layanan. Ini melibatkan berbagai strategi dan faktor yang mempengaruhi nilai moneter yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan atas produk atau layanan yang telah ditawarkan. Baik, di sini kita akan membuat estimasi biaya untuk satu gantungan kunci. Pertama ada benang, estimasi penggunaan dari totalnya itu adalah 8.000. Yang terpakai adalah kurang lebih Rp1 atau 1.000 rupiah. Jarum, alat tidak habis pakai, jadi tidak dihitung per unit. Hakpen, sama, tidak dihitung per unit juga. Kapas sekitar Rp500, itu sekitar 12,5 gram. Mata amigurumi itu Rp1.000 per pasang. Rantai ladanya Rp500. Jamring O-nya itu Rp500 juga, sekitar 1 gram. Guntingnya dan tang kecil alat yang tidak dihitung per unit. Jadi total biaya bahan habis pakai kurang lebih Rp3.500 sampai Rp4.000. Harga jual bisa ditetapkan antara Rp10.000 sampai Rp20.000, tergantung desain dan tingkat kerumitan. Dengan begitu, kita akan mendapatkan margin laba sekitar 50% sampai 70%. Strategi promosi. Media sosial. Gunakan Instagram dan TikTok untuk menuju proses pembuatan katalog desain dan testimoni pelanggan. Karena sejauh ini untuk Instagram dan TikTok adalah pasaran yang paling cepat. Jadi kita bisa mendapatkan ulasan dan juga kita bisa mendapatkan masukan yang akan membuat produk kita menjadi lebih baik lagi. Pasar online-nya yaitu jual melalui marketplace, Shopee, dan Tokopedia. Dan juga manfaatkan fitur gratis ongkir atau voucher toko sehingga pembeli akan lebih meminati produk kita karena banyak promo-promo menarik. Offline, titip jual di souvenir, gift shop, atau bazar kreatif. Custom ordernya tawaran layanan
Desain sesuai permintaan bisa seperti huruf nama, karakter, atau simbol-simbol tertentu. Bundling, kita akan membuat paket isi 3 atau 5 dengan harga yang lebih hemat. Jadi bisa dibilang beli banyak lebih hemat gitu. Strategi distribusi online, kirim melalui jasa kirim ekspedisi seperti JNT, JNE, dan Si Cepat. Offline-nya seperti tadi bisa dijual secara langsung di sekolahan, kampus, komunitas, atau ikut pameran UMKM. Diferensiasi produk. Produk dibuat handmade dan unik, jarang ada yang sama. Bisa custom karakter sesuai permintaan, cocok juga untuk menjadikan hadiah, souvenir, atau koleksi pribadi. Strategi pengembangan usaha. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut, yaitu bisa mengembangkan variasi desain, seperti yang tadi dibilang guys, yaitu ada karakter, huruf, atau tema musiman. Jadi kayak misalnya lagi Natal bisa dibuat pohon Natal atau Santa Claus kayak gitu. Kalau misalnya lagi lebaran, kita bisa tuh membuat karakter-karakter lucu seperti amplop lebaran atau sebagainya. Terus, memaksimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace untuk promosi dengan konten menarik, seperti proses pembuatan testimoni pelanggan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan toko oleh-oleh, gift shop, sekolah, atau event organizer untuk menerima pesanan dalam jumlah besar. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam sebuah proyek atau bisnis, analisis ini membantu memahami posisi strategis sebuah perusahaan dan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kekuatan. Produk unik dan handmade memiliki nilai seni tinggi, bisa custom sesuai permintaan, biaya produksi yang rendah, bahan yang mudah didapat dan tidak cepat rusak. Fleksibel, dikerjakan dari rumah dan tidak butuh tempat yang besar. Kelemahannya, waktu produksi yang lama untuk satuannya, apalagi jika pesanannya banyak. Bergantung pada keterampilan tangan. Tenaga kerja yang terbatas jika dikerjakan sendiri. Masih butuh pengembangan dalam promosi dari branding agar dikenal lebih luas lagi. Peluangnya, tren produk handmade dan custom semakin diminati dari berbagai kalangan, apalagi sebagai hadiah. Pasar online yang luas, potensi dijadikan souvenir dalam event, kolaborasi dengan UMKM lainnya atau influencer. Peluang mendapatkan dukungan dari program UMKM. Ancaman, persaingan ketat dengan produk handmade yang serupa. Perubahan tren pasar yang cepat dengan gaya atau karakter yang cepat berlalu atau basi. Produk tiruan massal dari pabrik pastinya akan bisa lebih murah. Resiko kelelahan jika dikerjakan sendirian. Bab 3. Aspek produksi. Produk gantungan kunci handmade adalah kerajinan tangan yang dibuat dari benang rajut menggunakan teknik merajut atau crocheted dengan alat hakpen. Produk ini biasanya berbentuk karakter lucu, hewan, bunga, tokoh kartun, huruf inisial, dan sebagainya. Ukuran yang kecil dan ringan, lalu dipasangkan dengan gantungan kunci. Setiap gantungan dibuat secara manual sehingga menghasilkan produk yang unik dan tidak massal. Kegunaan atau fungsi produk. Kegunaan produk ini tidak hanya sebagai aksesoris untuk menghiasi kunci tas atau dompet, tetapi juga memiliki nilai estetika dengan personal. Gantungan kunci rajut dapat digunakan sebagai hadiah, souvenir acara, koleksi pribadi, bahkan juga media promosi bagi instansi kamu dan juga komunitas. Baik, kita akan masuk ke bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan gantungan kunci rajut. Yang pertama ada benang seharga Rp8.000, keterangannya untuk membuat badan rajutan. Kapas Rp4.000 per 100 gram untuk isian bagian dalam. Mata
matanya ada satu pasang, yaitu Rp1.000 untuk karakter rajutannya. Rantai lada Rp500 sebagai gantungan. Jam ring O yaitu senilai Rp5.000 per 10 gram. Penghubung untuk gantungan dan rajutan, fungsinya dari jam ring O. Terus ada plastik kemasan, itu bisa opsional juga, bisa kalau mau pakai plastik boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Itu harganya Rp200-Rp500 untuk kemasan produknya. Dan juga bisa pakai label brand, itu dengan harga Rp300-Rp500 jika ingin menambahkan brandnya. Nah, catatan untuk biaya harga per unit diperkirakan Rp3.500 sampai Rp4.000 tergantung ukuran dan desainnya. Jadi bisa beda-beda. Alat produksi, alat-alat yang digunakan sebagian besar adalah non habis pakai, yaitu ada jarum, hakpen, gunting, tang kecil. Proses produksinya, ini adalah proses produksi dari pembuatan paus sesuai di gambar logo yang pertama, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Carilah pattern atau pola yang akan dibuat untuk pembuatan rajut. Yang ketiga, ambil benang dan hakpen dan ikuti pola yang telah diberikan. Saat di pertengahan, pasanglah mata dan juga amankan dengan kancing bawaan dari mata agar mata tidak lepas dari rajutannya. Yang kelima, sebelum rajutan selesai, masukkanlah kapas secukupnya ke dalam rajutan. Lalu, selesai rajutan dan jahitlah bagian bawah atau atas agar rajutan tertutup dengan rapi. Yang ketujuh, ambillah jamring dan pasanglah rajutan pada bagian atas atau samping dengan tang kecil. Yang kedelapan, lalu ambillah rantai lada dan pasangkanlah ke rajutan melewati jamring yang tadi. Dan selesai. Aspek keuangan, investasi awal, modal awal merupakan biaya awal untuk membeli alat-alat produksi. Ada jarum, hakpen, gunting, tang kecil dengan total Rp31.000. Catatan, modal alat bersifat investasi jangka panjang dan bisa digunakan berkali-kali. Biaya operasional per produknya. Estimasi biaya bahan baku untuk satu gantungan kunci rajut sederhana. Benang seharga Rp8.000, estimasi pemakaiannya 1/8 gulung. Biaya per produksinya yaitu Rp1.000. Kapas 4.000 per 100 gram, kurang lebih 12,5 gram. Biaya per produksinya Rp500. Matanya ada sepasang senilai Rp1.000. Estimasi pemakaiannya yaitu satu pasang. Rantai ladanya Rp500. Estimasi pemakaiannya 1 pieces. Biaya per produksinya sama Rp500 juga. Jam ring on-nya yaitu ada di Rp5.000 per 10 gram. Estimasi pemakaiannya kurang lebih 1 gram. Yaitu ada di Rp500. Plastik kemasan opsional bisa digunakan senilai Rp200-Rp500 per 1 pieces. Jadi biaya per produksinya yaitu Rp300. Label brandnya opsional juga Rp300-Rp500 per 1 pieces. Biaya per produksinya Rp300. Jadi total biaya per unitnya Rp4.100 sampai di Rp4.600. Harga jual dan keuntungan. Harga jual Rp15.000, biaya produksi per unit Rp4.600. Laba kotor per unitnya Rp10.400. Jadi margin labanya kurang lebih di 69%. Proyeksi pendapatan bulanan skala kecil. Asumsi produksi dan penjualan 100 unit per bulan. Uraiannya, total penjualannya dengan jumlah 100 dikali Rp15.000, total biaya produksinya di 100 dikali Rp4.600.
Break even point (BEP) atau titik balik modal. Untuk menghitung kapan balik modal dari investasi alat yaitu sebesar Rp31.000, laba bersih per produknya kurang lebih di Rp10.400, BEP unitnya Rp31.000 per Rp10.400. Jadi kurang lebih 3 produk. Artinya cukup jual 3-4 produk saja untuk balik modal alat. Pengelolaan keuangan. Agar usaha sehat, disarankan pisahkan uang usaha dan pribadi. Gunakan buku kas atau aplikasi keuangan seperti catatan keuangan, buku warung, dan lain-lain. Buat rekap bulanan seperti stok, penjualan, biaya, dan laba. Laporan laba rugi bulanan. Keterangannya pendapatan usaha dengan jumlah Rp1.500.000. Harga pokok penjualan HPP Rp460.000, laba kotornya Rp1.040.000, biaya operasional tambahan 0 karena sudah termasuk dalam HPP. Laba bersihnya Rp1.040.000. Catatan, perhitungan di atas didasarkan pada produksi dan penjualan 100 unit per bulan dengan harga jual Rp15.000 per unit. Modal awal alat hanya dibayarkan sekali dan tidak dihitung dalam pengeluaran bulanan rutin. Bab 5. Penutup. Salah satu keunggulan utama dari usaha ini adalah fleksibilitas dalam proses produksi yang bisa dilakukan di rumah tanpa membutuhkan waktu atau tempat dan juga mesin besar. Waktu produksi yang hanya relatif singkat sekitar 1-2 jam per unitnya, atau bisa lebih cepat lagi jika kita sudah terbiasa. Memungkinkan usaha ini dijalankan secara efisien, bahkan dengan tenaga kerja yang terbatas. Produk gantungan kunci rajut ini yang unik dan personal, ini juga memiliki daya tarik pasar yang luas, terutama bagi konsumen yang mencari hadiah atau souvenir yang kreatif. Usaha gantungan kunci rajut handmade memiliki potensi yang sangat baik meskipun memulai dengan modal yang relatif kecil. Dengan investasi awal untuk alat produk sekitar di Rp31.000, usaha ini tidak membutuhkan banyak biaya tetap, membuatnya sangat ramah bagi pemula, apalagi cocok bagi kita para mahasiswa ini. Biaya produksi per unit hanya sekitar Rp4.600.000. Dan juga sementara harga jualnya bisa mencapai Rp15.000. Memberikan margin laba yang tinggi dengan asumsi penjualan 100 unit per bulan. Bisnis ini dapat menghasilkan laba bersih sekitar Rp1.040.000 per unit yang dapat meningkatkan seiring dengan penambahan volume penjualan, potensi pasar yang luas, dan dapat dimanfaatkan melalui promosi media sosial dan juga marketplace yang menjadi saluran efektif untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Di sisi lain, usaha ini memiliki tantangan dalam hal persaingan yang cukup ketat di pasar produk handmade. Oleh karena itu, penting untuk terus berinovasi dalam desain produk dan menjaga kualitas agar tetap unggul di pasaran. Untuk mengatasi tantangan tersebut, membangun brand yang kuat dan menarik juga menjadi strategi yang penting ke depannya. Usaha ini juga memiliki banyak peluang untuk berkembang seperti melakukan kolaborasi dengan UMKM lainnya, memperkenalkan produk edisi terbatas, atau memperluas produk kerajutan lainnya seperti boneka atau tas kecil. Secara keseluruhan, usaha gantungan kunci rajut memiliki prospek yang cerah, terutama bagi kita yang memiliki kreativitas, ketekunan, dan kemampuan untuk mengolah keuangan dengan baik. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan pengolahan kualitas produk yang konsisten, usaha ini dapat berkembang menjadi sebuah merek kerajinan lokal yang dikenal dengan luas. Baik, terima kasih dari saya Aulia Devana dari AK 2023C Akuntansi. Terima kasih semuanya.